Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Alifia. Nama saya Muhammad Davi Rizky Ramadan. Kita dari kelompok 6 akan membahas tentang kajian bab sholat. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum sholat dan kepada siapakah sholat diwajibkan. Salat secara bahasa berarti doa, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan berdoalah untuk mereka, karena sesungguhnya doamu itu akan menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Surat At-Taubah ayat 103. Dan makna sholli alaihim dalam ayat tersebut berarti berdoalah untuk mereka. Dan arti sholat menurut istilah syariat berarti sebuah perkataan dan perbuatan yang diawali dari takbir dan diakhiri dengan salam. Hukum sholat adalah wajib. Hal ini sesuai dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma para ulama. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimunas sholata wa yutuz zakata. Shadaqallahul azim. Yang artinya, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam melaksanakan atau menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Maka dari itu, sholat diwajibkan kepada setiap muslim yang balik dan berakal, kecuali yang sedang haid dan nifas. Sholat tidak diwajibkan kepada orang-orang yang gila dan orang-orang kafir. Adapun kepada anak kecil, bagi orang tua atau para wali diwajibkan mengajarkan kepada mereka bagaimana tata cara sholat yang benar. Kemudian mereka harus diperintahkan untuk menunaikannya apabila telah menginjak usia 7 tahun, dengan tujuan untuk mendidik dan membiasakan mereka untuk sholat. Hukum meninggalkan sholat. Bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan disertai dengan pengingkaran akan kewajibannya sementara dia hidup di lingkungan kaum muslimin yang banyak didirikan masjid dan dikumandangkan azan, banyak dikunjungi orang baik, anak-anak maupun dewasa. Kaum muslimin sepakat bahwa orang yang seperti itu adalah kafir karena tidak ada alasan sedikit pun baginya untuk tidak mengetahui akan kewajiban sholat. Salat adalah merupakan salah satu kewajiban yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang beriman. Salat yang wajib adalah salat 5 waktu yang harus ditunaikan oleh setiap muslim selama 1 hari 1 malam. Salat merupakan rukun terpenting di antara rukun-rukun Islam lainnya. Ia menempati urutan kedua setelah kalimat syahadat, dan urutan setelahnya adalah zakat, puasa, dan haji. Jadi rukun salat itu ada 18. Yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca surat Al-Fatihah di mana bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian ayatnya, yang kelima ruku, yang keenam tumaninah, yang ketujuh bangun dari ruku dan itidal, yang kedelapan tumaninah, dan yang kesembilan sujud, yang kesepuluh tumaninah, yang ke-11 duduk di antara dua sujud, yang ke-12 tumaninah, yang ke-13 duduk di antara tasyahud akhir, yang ke-14 membaca tasahud akhir, yang ke-15 membaca sholawat pada Nabi SAW saat tasyahud akhir, yang ke-16 salam pertama, yang ke-17 niat keluar dari sholat, dan yang terakhir tertib, yakni mengurutkan rukun-rukun sesuai apa yang telah dituturkan. Berikutnya ada hukum melakukan sholat di dalam Ka'bah. Dari Abdullah ibnu Umar, bahwa suatu ketika Rasul memasuki Ka'bah bersama dengan para sahabatnya, kemudian ditutuplah dan dia berada di dalamnya. Abdullah bin Umar berkata, aku bertanya kepada Bilal tak kala dia sudah keluar, apakah yang di perut Rasulullah tak kala ada di dalam? Bilal menjawab, dia menjadikan 1 tiang di sebelah kirinya, 2 tiang di sebelah kanannya, dan 3 tiang di belakangnya. Ka'bah pada saat itu memiliki 6 tiang. Kemudian setelah itu beliau baru mengerjakan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut Imam Al-Bahgawi mengatakan dalam Syarh As-Sunnah, dalil tersebut sebagai dasar atas kebolehan melakukan sholat di dalam Ka'bah. Ini telah menjadi pendapat kebanyakan ahli ilmu dan diperbolehkan dengan menghadap ke sisi mana saja yang dikehendakinya, maka hal itu diperbolehkan. Namun jika pintu dalam keadaan terbuka, maka tidak diperbolehkan kecuali apabila pintu dalam keadaan cukup tinggi mencapai kira-kira sepanjang pelana atau setengah depak. Sedemikian juga kalau seandainya sholat itu di atas Ka'bah, tidak sah kecuali apabila di hadapannya ada penghalang setinggi setengah depak tersebut.
tempat-tempat yang dilarang untuk melakukan sholat. Banyak hadis sahih yang menunjukkan bahwa bumi adalah masjid, yang artinya bidang tanah yang ada itu disahkan digunakan untuk sholat. Ini juga merupakan salah satu kemurahan Allah atas kaum muslimin, yang dimana syariat tidak mewajibkan mereka untuk beribadah di tempat tertentu, tidak seperti Allah mewajibkan kepada kaum Yahudi dan Nasrani yang harus beribadah di gereja. Lalu bumi yang sah digunakan sebagai masjid menurut hadis tadi yaitu bumi yang suci, tidak dikotori oleh najis, dan sah kepemilikannya bukan diperoleh atas hasil rampasan atau dapatkan dengan cara hal haram lainnya. Lalu berikutnya ada waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sholat. Terdapat banyak hadis Nabawiyah yang menjelaskan bahwa terdapat 5 waktu yang dilarang untuk melakukan sholat. Pada 2 waktu pertama, dari setelah sholat subuh hingga terbitnya matahari, dan dari asar hingga matahari memerah. Melakukan sholat sunnah di dalamnya itu makruh dan tidak ada yang mengatakan haram, kecuali menurut Abu Hanifah dan Ibnu Hamzah untuk sholat yang tidak memiliki sebab, dan dia juga mengatakan bahwa sholat tersebut hukumnya batal. Lalu cara mengkodok sholat yang lewat. Kita telah tahu semua yang telah lalu bahwa orang yang tertidur atau lupa mengerjakan sholat, maka ia memiliki kewajiban untuk mengerjakannya ketika ia telah bangun dari tidurnya atau ketika ia telah mengingatnya. Lalu muncul juga pertanyaan, apakah dalam teknis pelaksanaannya disyaratkan harus dengan urut atau tartib antara sholat-sholat yang ditinggalkan dengan sholat-sholat lainnya atau tidak. Sebagian ahli berpendapat bahwa tartib itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Jika seseorang lupa dalam mengerjakan sholat zuhur atau asar, ataupun karena tertidur, ataupun emang ia sengaja meninggalkannya, maka disunahkan baginya untuk melakukan sholat keduanya terlebih dahulu dengan cara mengkodok. Jika sholat maghrib yang dilaksanakan itu secara berjamaah, maka lakukanlah sholat maghrib terlebih dahulu, lalu kemudian melakukan sholat zuhur dan sholat asar. Tapi seandainya setelah sholat isya ia langsung mengerjakan sholat asar dan kemudian melakukan sholat zuhur, itu juga diperbolehkan. Inilah pendapat dari Asy Syafi'ah yang diikuti oleh Tawus, Hasan al-Basri, Muhammad ibnu Hasan, Abu Sawr, dan Dawud al-Jahiri. Sekian pembahasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.